الدين مقدم على الوطن. الدين مقدم على ماذا؟ على الأراضي. ولكن يا إخوان الحزبية تعني وتوصل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati billah, a'adhani Allah wa iyyakum minan nari ajma'in. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah, pembahasan tentang ilmu nahwu. Dan kita sekarang masuk ke dalam bab ma'rifati alamatil i'rab, yaitu bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Qala al-musannifu, pengarang mengatakan, yaitu al-Imam Ibnu Ajurum di dalam matan Al-Ajurumiyah, kata beliau rahimahullah, babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Pada pembahasan yang telah lalu kita telah mengenal macam-macam i'rab, bahwasanya i'rab itu terbagi menjadi 4 macam: rafa', nasab, khafad, dan jazm. Adapun untuk isim itu rafa', nasab, dan khafad, tidak ada jazm. Adapun untuk fi'il rafa', nasab, dan jazm, tidak ada khafad. Nah, masing-masing hal ini itu memiliki tanda, ya. Maka kata beliau, lirraf'i arba'u alamatin. Rafa' itu memiliki 4 tanda. Artinya apa? Ketika sebuah kata dia di dalam kalimat itu rafa', maka tandanya tidak akan lepas dari 4 tanda ini, ya. Tidak akan lepas dari salah satu dari 4 tanda ini. Yang pertama kata beliau, ad-dhammatu, dhammah, wal wawu, al waw, wal alifu, alif, wan nunu, dan nun. Jadi yang pertama pahami dulu bahwasannya rafa' itu memiliki 4 tanda. Yang pertama adalah dhamma, kemudian waw, alif, dan nun. Dan nanti akan kita bahas di mana saja tanda-tanda ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa ammad dhammatu, adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i, maka dhammah tersebut menjadi tanda bagi rafa' fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Jadi dhammah itu menjadi tanda bagi rafa' itu pada 4 tempat. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Ini sudah kita lewati, apa itu isim mufrad, kata tunggal, kata yang menunjukkan satu, baik mudzakkar ataupun muannas. Yang kedua adalah wajam'it taksiri, jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, ya. Kemudian wajam'il muannatsis salimi, yang ketiga jamak muannas salim. Kemudian yang keempat, wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un,
Dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir dari fi'il mudhari itu sesuatu pun. Nanti ada penjelasan apa yang dimaksud dengan syai'un. Bahwasanya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Baik. Jadi ketika kita mendapati kata itu adalah isim mufrad di dalam kalimat dan dia di situ marfu di rafa, yang mana nanti juga akan kita bahas apa saja isim-isim yang rafa. Di antaranya adalah mubtada, khobar, fa'il dan juga yang lainnya. Maka ketika kita dapati isim mufrad itu dia rafa, maka tanda rafanya adalah dengan dhammah. Misalnya apa contohnya? Al-baitu ba'idun. Al-baitu ba'idun. Ya, mudah-mudahan bisa antum tulis sendiri ya, atau antum bayangkan. Al-baitu di situ adalah mubtada. Ya. Dan yang namanya mubtada itu rafa. Ya. Kemudian al-baitu adalah isim mufrad. Nah, kita ketahui al-baitu di situ adalah mubtada dan dia marfu rafa. Maka tanda rafa'nya adalah dengan dhamma karena dia isim mufrad. Jadi bukan dengan al-baita atau al-baiti tetapi al-baitu. Ya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang berikutnya ya, jamak taksir, jamak muannats salim, dan juga fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ya, secara ringkas ya maksudnya adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan wawul jamaah, tidak bersambung dengan aliful isnain, tidak bersambung dengan ya muannats mukhatabah. Ya, atau dengan kata lain fiil-fiil yang bersambung dengan ya muannats mukhatabah, bersambung dengan wawul jamaah, bersambung dengan aliful isnain, ini diistilahkan dengan al-af'alul khamsah. Ya, seperti misalnya apa? Yaktubuna, taktubuna, yaktubani, taktubani, taktubina. Nah, ini dikenal dengan istilah af'alul khamsah. Yang mana dia ketika dia rafa, dia bukan dengan dhammah tetapi dengan thubutun nun, tetapnya nun. Maka yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan tiga hal itu tadi. Wawul jamaah, ya muannats mukhatabah ataupun aliful isnain. Maka ketika itu dia rafa'nya dengan dhammah. Seperti apa? Yaktubu. Ya, yaktubu ketika dia tidak dimasuki amil penasab dan penjazam, maka dia rafa'nya dengan dhammah. Baik. Kemudian wa ammal wawu, adapun al wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'aini, maka wawu tersebut menjadi tanda bagi rafa' itu pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkaris salimi wa fil asma'il khamsati. Ya, pada dua tempat, yaitu pada jamak mudzakkar salim, ini juga sudah lewat apa yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim, dan yang kedua adalah pada al asma'ul khamsah, ya, wa fil asma'il khamsah. Jadi ketika jamak mudzakkar salim ataupun asma'ul khamsah, ketika dia rafa, maka tanda rafa'nya dengan waw. Maka seperti contoh misalnya jamak mudzakkar salim al-mu'minuna, makanya dia menggunakan waw. Sebagaimana kita ketahui al-mu'minun bisa al-mu'minun bisa al-mu'minin, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ketika dia rafa, tanda rafa'nya adalah waw, sehingga al-mu'minuna. Berbeda kalau dia nasab ataupun jar. Ya, jamak mudzakkar salim ketika nasab ataupun jar dia dengan
atau tanda nasabnya atau tanda jarnya adalah dengan ya. Oleh karena itulah berubah menjadi mu'minina. Tempat yang kedua adalah asmaul khamsah. Adapun asmaul khamsah itu adalah lafaz-lafaz tertentu. Ya, lafaz-lafaz tertentu. Wahia dan asmaul khamsah itu adalah abuka, akhuka, wahamuki, wafuka, wadhu malin. Abuka bapakmu, wa akhuka saudaramu, wa hamuki iparmu, wa fuka mulutmu, wa dhu malin dan pemilik harta. Secara ringkas terkait dengan al-asmaul khamsah, ya harus dihafal 5 isim-isim ini. Akan tetapi yang perlu diperhatikan untuk asmaul khamsah, dia itu mudhaf. Dan mudhaf ilaihnya tidak mesti kepada domir ka. Intinya dia mudhaf. Di sini abuka, akhuka, artinya bukan mesti harus domir ka. Ketika misalnya ada kata Abu Muhammadin, itu adalah asmaul khamsah. Intinya dia mudhaf. Akhu Zaidin, itu asmaul khamsah. Ya. Kemudian dzu malin, misalnya pemilik harta. Ketika misalnya kalimatnya atau katanya adalah dzu nasabin, itu juga asmaul khamsah. Ya, intinya dia mudhaf. Dan kemudian terkait dengan syarat-syarat yang lain terkait asmaul khamsah itu bisa kita bahas pada kitab yang lain ya. Karena memang di dalam belajar nahwu itu bertahap dan bertingkat. Ya. Tidak bisa kemudian kita langsung mempelajari kitab-kitab yang tinggi. Sedikit demi sedikit, bersabar, kemudian diiringi dengan banyak latihan, banyak praktek membaca kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita untuk bisa membaca kitab-kitab para ulama, bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Karena kita memahami bahasa Arab. Wa ammal alifu, kemudian kata muallif rahimahullah, wa ammal alifu, sekarang tanda rafa yang ketiga. Dan adapun alif, fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Maka alif tersebut menjadi tanda bagi rafa pada tasniyatil asma. Maksud tasniyatil asma adalah al-ismul musannah. Ya. Isim musanna, yaitu isim yang menunjukkan 2. Khasatan, secara khusus. Jadi hanya pada satu tempat. Jadi ketika isim musanna dia rafa, maka tanda rafanya dengan alif. Sebagaimana yang telah kita ketahui, mudah untuk menjadikan sebuah kata tunggal menjadi musanna hanya ditambah dengan alif dan nun. Kitabun, 1 kitab. Kitabani, 2 kitab. Nah, ketika rafa dia dengan alif, kitabani, hadzani kitabani. Akan tetapi ketika dia nasab ataupun jar berbeda lagi. Sehingga bisa kemudian kita pahami bahwasanya alif itu menjadi tanda rafa pada isim musanna. Adapun nasab dan jarnya itu berbeda. Menjadi menggunakan tanda ya. Kitabaini, muslimaini. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami untuk tanda rafa yang ketiga. Wa amman nunu, dan adapun nun, fatakunu alamatan liraf'i, maka nun tersebut menjadi tanda bagi rafa fil fi'lil mudhari'i, itu pada fi'il mudhari, idza, apabila ittasala bihi, bersambung dengannya, yaitu bersambung dengan fi'il mudhari tersebut dhamiru tasniyatin, dhamir tasniyah yang kita sebut tadi aliful isnain, au dhamiru jam'in, atau dhamir jama', au dhamirul muannasatil mukhatabati, atau dhamir muannas mukhatabah.
Nah, maka ketika fi'il mudhari ini bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jama', dhamir muannas mukhatabah, maka ketika rafa'nya bukan dengan dhammah ya, akan tetapi dengan nun atau subutun nun, tetapnya nun. Yang kita kenal fi'il-fi'il ini disebut dengan al-af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Dan juga yang perlu dipahami bagi ikhwah yang mempelajari nahwu dan berkeinginan kuat untuk bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab, maka hendaklah juga mempelajari ilmu shorof, ya, mempelajari ilmu shorof. Karena tidak mungkin seseorang akan bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab atau bahasa lain, kitab-kitab gundul, ya, kecuali dia mempelajari ilmu nahwu dan juga shorof. Adapun terkait dengan ilmu nahwu, dia pembahasannya hanya terkait dengan perubahan keadaan akhir kata. Kenapa dibaca baitun dengan dhamma, kenapa dibaca dengan fathah baitan, kenapa dibaca dengan kasrah baitin. Ya. Yang itu adalah hal yang sangat penting karena nanti bisa mempengaruhi makna kalau kita salah dalam membaca harokat akhir dari sebuah kata. Nah, terkait dengan ilmu shorof kita tidak akan bisa membaca karena pembahasan dalam ilmu shorof dia membahas ya pola-pola bentuk-bentuk kata ya dari awal sampai akhir ya, sehingga kemudian dengan memahami pola-pola kata tersebut, perubahan-perubahan kata tersebut, kita pun bisa membaca ya kata-kata yang tidak berharokat tersebut. Baik. Kembali kepada pembahasan, masuk kepada macam i'rab yang kedua, yaitu nasab. Kata beliau, walin nasbi, dan untuk nasab itu memiliki khamsu alamatin. Nasab memiliki 5 tanda. Kalau rafa' tadi memiliki 4 tanda, dan kemudian masing-masing telah kita bahas tempat-tempatnya. Kalau nasab dia memiliki 5 tanda. Al-fathatu fathah, wal alifu alif, wal kasratu kasrah, wal ya'u ya, wa hadzfun nuni, dan membuang nun. Membuang nun. Jadi tanda nasab ada 5, fathah, alif, kasrah, ya, dan hadzfun nun. Fa ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu alamatan lin nasbi fi 3 mawadhi'ah. Adapun fathah, maka fathah tersebut menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Wa jam'it taksiri, dan jamak taksir. Wal fi'lil mudhari'i, dan fi'il mudhari' idza dakhala alaihi, apabila masuk pada fi'il mudhari' tersebut nasibun, amil penasab. Ya. Jadi fi'il mudhari' itu dia berharokat fathah itu ketika dia dimasuki amil penasab. Walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan akhir fi'il mudhari' itu sesuatu apapun. Yaitu tadi syai'un di sini maksudnya dhamir jama' atau wawul jama'ah, dhamir tasniyah atau aliful isnin, atau dhamir muannas mukhatabah atau ya muannas mukhatabah. Ya. Karena tadi bahwasanya ketika fi'il mudhari' ini dia bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jama', kemudian ya muannas mukhatabah, maka nanti ketika dia nasab bukan dengan fathah. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa ammal alifu, adapun alif, fatakunu alamatan lin nasbi, maka alif tersebut menjadi tanda bagi nasab fil asma'il khamsati, pada al asma'ul khamsah. Yang mana ketika rafa' asma'ul khamsah dengan waw.
Ya, akan tetapi asmaul khamsah ketika dia nasab dia dengan alif. Nahwu contohnya ra'aitu abaka. Ra'aitu aku telah melihat. Fi'il dan fa'il. Abaka di sini maf'ulun bi objek dan objek itu mansub dinasab. Nah, di sini karena kalimatnya atau katanya adalah asmaul khamsah, maka dia dinasab dan tanda nasabnya adalah waw. Yang asalnya abuka menjadi abaka. Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Aku telah melihat ayahmu ya dan saudaramu. Dan ya wa ma asbaha dzalik dan apa yang semisal dengan hal tersebut. Kemudian wa ammal kasratu, adapun kasrah fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salimi. Adapun kasrah maka kasrah tersebut menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannats salim. Seperti misalnya muslimatin ya. Kemudian wa ammal ya'u, adapun ya fatakunu alamatan linnasbi, maka ya tersebut menjadi tanda bagi nasab itu pada fit tasniyah, yaitu maksudnya pada isim musannah ya. Wal jam'i dan pada jamak di sini yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim. Makanya jamak mudzakkar salim misalnya muslimuna, ketika rafa dia dengan waw muslimuna, tapi ketika dia nasab dengan ya menjadi muslimina. Baik. Kemudian tanda yang terakhir bagi nasab, kata beliau rahimahullah, wa amma hadzfun nuni, dan adapun membuang nun, fayakunu alamatan lin nasbi, maka membuang nun tersebut menjadi tanda bagi nasab fil af'alil khamsati, pada al af'alul khamsah. Af'alul khamsah tadi apa? Adalah fi'il yang bersambung dengan domir jama, ya domir tasniyah, domir muannas mukhatabah. Ya, yang kalau kita pelajari di dalam pelajaran syaraf, ya, di dalam tasrif, ya, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alina, ya, afwan, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Ya. Jadi ketika fiil-fiil itu sewazan dengan itu, intinya bukan dalam artian satu wazan, intinya dia bersambung dengan domir jamak atau kemudian domir tasnya ataupun domir muannas mukhatabah. Yang kita ketahui di akhirnya adalah nun. Nah, fiil mudhari seperti ini, maka ketika dia nasab itu dengan membuang nun. Ya, membuang nun. Allati, yang mana af'alul khamsah ini raf'uha yang rafa'nya bi tsabatin nuni, dengan tetapnya nun. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya walil khabdi, dan untuk khafad itu memiliki salasu alamatin, 3 tanda. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu, kasrah, ya dan fathah. Fa ammal kasratu, adapun kasrah, fatakunu alamatan lil khabdi fi thalathati mawadhi'ah, maka kasrah tersebut menjadi tanda bagi khafad pada 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad al munsharif, ya, yaitu pada isim mufrad yang munsharif. Wa jam'it taksir al munsharif. Apa maksudnya isim mufrad munsharif? Munsharif itu yang bisa ditanwin. Dan juga jamak taksir al munsharif, jamak taksir yang bisa ditanwin. Karena ada isim mufrad yang tidak bisa ditanwin, tidak boleh ditanwin. Di antaranya apa? Misalnya apa? Yang gampang adalah nama perempuan, misalnya Fatimatu, isim mufrad. Akan tetapi dia isim mufrad yang munsharif yang bisa ditanwin, ya gampang ya. Baitun,
kemudian rajulun dan yang lainnya. Penting untuk menyebutkan hal ini karena nanti ada isim yang tidak bisa ditanwin. Isim yang tidak bisa ditanwin yang dikenal dengan al-mamnu' minas sarfi. Kalau isim mufrad ataupun jamak taksir yang dia tergolong al-mamnu' minas sarfi, kata yang tidak boleh ditanwin, maka ketika khafad bukan dengan kasrah. Seperti apa? Fatimatu. Fatimatu, nama perempuan ya. Fatimatu dia tergolong mamnu' minas sarfi. Maka ketika dia jar, kita contohkan misalnya kemasukan huruf jar. An Fatimata, bukan an Fatimati tetapi an Fatimata. Karena Fatimah memang isim mufrad tetapi dia mamnu' minas sarfi. Tergolong isim mufrad yang tidak boleh ditanwin sehingga ketika khafad bukan dengan kasrah tetapi dengan fathah. Makanya pembahasan tentang tanda kasrah ini ya dia menjadi tanda bagi khafad itu pada isim mufrad munsharif yang bisa ditanwin, wa jam'it taksir al-munsharif dan jamak taksir yang bisa ditanwin, wa jam'il muannatsis salimi dan juga jamak muannas salim. Kemudian wa ammal ya'u, adapun ya, fatakunu alamatan lil khabdi, maka ya tersebut menjadi tanda bagi khafad fi thalathati mawadhi'ah, pada 3 tempat. Fil asma'il khamsati, pada al asma'ul khamsah, wa fit tasniyati, pada isim musanna, wal jam'i dan jamak, yaitu jamak mudzakkar salim. Ya seperti di sini disebutkan tempat yang pertama ya menjadi tanda khafad itu pada asma'ul khamsah. Ya sebagaimana kita sering membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan kunyah para sahabat an abi, ya an Abi Hurairah, ya kan? Itu asmaul khamsah, asalnya Abu Hurairah. Akan tetapi kenapa dibaca Abi Hurairah? Karena dia di situ jar, ada an huruf jar, dan dia adalah asmaul khamsah, dan asmaul khamsah ketika jar dengan ya, sehingga karena itulah dibaca an Abi Hurairah, an Abi Dzarrin, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya wa ammal fathatu, dan adapun fathah, fatakunu alamatan lil khabdi fil ismi alladhi la yansarifu, maka fathah tersebut menjadi tanda bagi khafad itu pada ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Ya, isim yang tidak boleh ditanwin sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Mudah-mudahan hal ini bisa kita pahami. Kemudian yang terakhir untuk tanda-tanda i'rab, kata beliau rahimahullah, walil jazmi alamatani, dan untuk jazm itu memiliki 2 tanda, as-sukunu wal hadzfu, sukun dan hadzfu, membuang. Nah, di sini bukan membuang nun, akan tetapi disebut al-hadzfu, membuang, hanya membuang. Karena nanti membuang itu terbagi menjadi 2, hadzfun nun ataupun hadzfu harfil illah, membuang huruf illah. Fa amma sukunu, adapun sukun, fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri, maka sukun itu menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Artinya akhir dari fi'il mudhari' itu bukan huruf illah. Apa saja huruf illah? Alif, waw, ya. Nah, ketika akhir dari fi'il mudhari' itu bukan salah satu dari 3 huruf ini, maka dia adalah fi'il mudhari' sahih akhir dan jazmnya dengan sukun. Wa ammal hadzfu, adapun al-hadzfu membuang, fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i al-mu'tallil akhir, maka membuang tersebut menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, akhirnya adalah huruf illah. Wa fil af'alil khamsati, dan juga pada af'alul khamsah, allati yang rafa'nya itu bithabatin nuni, dengan tetapnya nun, ya. Baik. Nah, terkait dengan tanda-tanda i'rab ini perlu sangat diperhatikan, ya, bukan kemudian yang lainnya tidak diperhatikan, ya. Setelah ini baru masuk pada penjelasan, ya, penjelasan dan kemudian contoh
agar kemudian lebih memperjelas. Yang penting ketika membahas tanda-tanda i'rab kita pahami dulu ya apa saja tanda-tanda i'rab tersebut, apa saja tanda rafa, apa saja tanda nasab, apa saja tanda khafd atau jar, apa saja tanda jazm, kemudian kita pahami tempatnya masing-masing. Nah, setelah kita hafal, setelah kita mengetahuinya, maka kemudian nanti di dalam syarahnya akan lebih ya diperjelas lagi dengan berbagai macam contoh ya, dengan berbagai macam contoh yang disebut oleh pensyarah matan al-Ajurumiyah, yaitu penulis kitab Al-Mumti'. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bisa kita pahami dan semoga kita semua belajar dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kebodohan dari diri kita, dan kita pun berusaha untuk mendakwahkan ilmu kita kepada orang lain untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.